Menantu Super. Bab 4831-4840. Bab 4831 inilah tamu terhormat. Begitu kata-kata itu keluar, keempat orang itu berbalik hampir pada waktu yang bersamaan. Namun pintunya masih tertutup rapat. Mereka berempat menahan napas dan mendengarkan dengan tenang. Namun, apalagi ada pergerakan di luar rumah, suara angin sedikit pun tidak terdengar, begitu sunyi hingga hampir terdengar suara pin drop. Pemimpin, kamu memang tidak membodohiku di sini, tapi bukan berarti kamu bisa membodohiku begitu saja. Ayo, tidak ada apa-apa di luar. Foto. Lahan Sanqian tersenyum dan menunjuk ke pintu, memanggilnya untuk membukanya. Scar dengan cepat berdiri, berjalan mendekat, membuka pintu, dan melihat keluar. Tidak ada seorang pun sama sekali. Pemimpin, kamu bermain-main denganku, siapa di sana? Han Sanqian menggelengkan kepalanya sedikit, bagaimana aku bisa bermain denganmu? Faktanya, dia tidak hanya datang, tetapi kamu membuka pintu. Apakah aku membuka pintu? Dia apakah kamu sudah masuk? Kepala Scar sakit. Mungkinkah dia membukakan pintu untuk hantu? Meski para petapa sama sekali tidak takut dengan hantu, secara tidak sadar hantu tetap membuat orang merinding. Belum lagi, mungkinkah tuannya mengundang kita menjadi tentara hantu? Kata Pei Yuan. Omikon mengangguk, gerakan tentara hantu tidak menentu dan sulit ditemukan, tetapi mereka mungkin memang tentara hantu. Hanya hantu yang bisa sampai di sini dikelilingi oleh pria berbaju hitam, dan hanya hantu yang bisa melakukannya dengan tenang. Masuk ke medan perang dan kirim pukulan fatal bagi musuh. Oleh karena itu, meskipun bekas luka mungkin hanya lelucon, bagi semua orang, itu adalah kemungkinan terbesarnya. Sepertinya ini benar-benar mungkin, Scar sendiri mengangguk. Meskipun tidak manusiawi membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka, bukan berarti tidak apa-apa membicarakan keburukan mereka di depan orang lain. Han Sanqian tertawa dan memarahi, terutama, orang ini tetap milikku. Scar, jika kamu bukan milikku, apakah kamu yakin aku akan mengusirmu? Tentu saja Scar mempercayainya, tapi ini kemudian dia melihat ke kursi itu, dan tidak ada seorang pun di kursi kosong itu. Mungkinkah dia bisa menjadi tidak terlihat? Tapi kalaupun dia bisa, kita bukan idiot. Dia selalu punya aura kan? Kita mungkin tidak bisa merasakan aura master seperti pemimpin sekarang, tapi kebanyakan dari kita itu masih mungkin, kata Scar aneh. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah dengan sengaja menyembunyikan dirinya. Hanya saja kamu tidak memperhatikannya. Han Sanqian menyelesaikan kata-katanya dan kemudian melihat ke kursi, komandan, tolong berhenti menggodanya. Dia besar dan pria gemuk. Kamu mencoba membunuhnya seperti ini, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Oke. Sebuah suara yang jelas menjawab. Segera setelah itu, sesuatu yang hampir tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang berlari ke atas kaki meja, melewati taplak meja, dan perlahan berdiri di atas gelas anggur. Gelas anggur itu benar-benar putih, tetapi hanya itu, barulah semua orang menemukan bahwa ada titik hitam kecil di gelas anggur itu. Melihat lebih dekat, Pei Yuan adalah orang pertama yang tercengang, semut. Han Sanqian tersenyum dan berkata, tepatnya, itu manusia semut. Manusia semut, apakah ini manusia? Aku tidak bermaksud menyinggungmu, tapi ukurannya sepertinya tampaknya lebih kecil dari semut biasa. Scar berjalan mendekat dan menatap pria kecil di atas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ya kalau dilihat dari ukurannya, walaupun Anmen di hadapannya pernah membawa semut dan manusia, namun ukurannya sebenarnya tidak sebaik semut biasa. Semuanya, bagaimana dengan ini? Hembusan angin hitam melintas, dan bintik hitam di gelas anggur menghilang, digantikan oleh seekor semut seukuran anjing yang berdiri di depan meja. Namun dibandingkan dengan semut biasa, ia berdiri dalam bentuk manusia, agak mirip semut dan agak mirip manusia. Sial, Scar terkejut. Ketiga orang di laut juga jelas terkejut, dan sulit untuk melepaskan diri dari keterkejutan untuk sementara waktu. Tuan, apa yang terjadi? Anda, beritahu kami secepatnya. 10.000 orang benar-benar khawatir sampai mati, kata Pei Yuan. Han Sanqian tersenyum dan memandang Anmen, biarkan komandan menjelaskannya. Bab 4832 ribuan mil bala bantuan. Mendengar hal tersebut, Anmen tersenyum lembut dan duduk di kursi yang kosong. Mengapa dermawan Han begitu tersanjung? Kami di sini hanya untuk membalas budi. Membalas budi. Scar dan 3 orang lainnya bertanya serempak. Anmen tidak menjelaskan hal ini, begitu pula Han Sanqian, keduanya hanya saling memandang dan tersenyum, saling mengenal dan menghormati.
Tanpa bantuan Tuan Han, kami masih akan hidup di bawah tanah yang tandus bahkan sampai hari ini, tidak dapat melihat cahaya siang hari dan berjuang untuk bertahan hidup. Tentu saja, kami tidak akan memiliki tubuh yang kami miliki sekarang. Dan untuk pertama kalinya yang jelas berbeda ketika mereka bertemu di bawah tanah adalah tubuh Anmen lebih kecil dan bahkan garis ototnya pun tidak sejelas sebelumnya. Namun yang bisa dilihat langsung oleh Han Sanqian adalah kondisi Anmen yang jauh lebih baik. Lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik pada awalnya. Ada juga sedikit pancaran kesehatan di tubuh. Ini hanya usaha kecil, tidak ada gunanya disebutkan. Tapi kalian, yang datang jauh-jauh untuk mendukungku kali ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Han, kata Han Sanqian. VDW. Lah. Jangan sopan, dermawan. Jika ada yang harus kau lakukan, kami ada hubungannya denganmu. Saat kita berpisah hari itu, Ratu Semut pernah berkata padamu selama kamu punya kebutuhan apapun, kamu hanya perlu meneleponku. Misi harus terselesaikan, kata Anmen. Padahal, sejak awal pertempuran, Han Sanqian sudah bersiap meminta dukungan. Meskipun dia gila, dia jelas bukan tipe orang yang begitu gila. Siapapun bisa menjadi gila, tetapi kegilaan semacam ini harus didasarkan pada alasan. Jika tidak, kegilaan yang tidak ada artinya hanya akan membuat Anda terlihat lebih bodoh. Itu hanya akan menempatkan diri Anda sendiri dalam situasi yang sulit. Tentu saja Han Sanqian tidak mungkin melakukan kesalahan seperti itu. Karena pihak lain telah meninggalkan batas waktu 3 hari, dan tempat ini dekat dengan kota tulang terbakar, maka dalam 3 hari pasti akan turun hujan lebat. Han Sanqian dapat memikirkan pasukan kuda 3 hari kemudian. Namun, Han Sanqian harus mengakui bahwa menurutnya akan ada banyak musuh, namun yang tidak ia duga adalah akan ada begitu banyak musuh. Setelah mengantisipasi betapa sulitnya dalam 3 hari, Han Sanqian tahu bahwa meskipun dia bisa bermain dan bertarung lagi dengan kartu di tangannya, dia tetap tidak dapat menghindari akhir. Itu adalah kegagalan. Oleh karena itu, dia membutuhkan dukungan. Orang-orang dari aliansi misterius telah lama terpisah dari diri mereka sendiri. Entah itu untuk mencegah seluruh pasukan dimusnahkan, atau untuk menghindari masalah yang tidak perlu, meskipun tujuan dari dua gelombang orang itu sama, arahnya benar-benar berlawanan. Oleh karena itu, meminta mereka untuk menghidupi diri sendiri merupakan masalah besar. Tentu saja yang terpenting adalah tidak masuk akal untuk memanggil mereka kembali, alasannya juga sangat sederhana, kebanyakan orang mengetahui keberadaan pasukannya sendiri. Oleh karena itu, mereka pasti akan dipandangi oleh orang lain untuk menjaga dari dukungan mereka. Lebih baik mereka tidak bergerak, tapi jika bergerak pasti musuh akan menyerang. Pada saat itu, hasilnya sudah jelas. Mereka jauh dan tidak memiliki dukungan yang memadai. Ketika mereka diblokir, mereka harus khawatir tentang perlunya dukungan sambil juga menghadapi musuh yang datang untuk memblokir mereka. Han Sanqian khawatir bahwa di dalam situasi seperti itu, dia akan melakukannya. Korban dari saudara-saudara semakin parah, dan kuncinya adalah mereka masih tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini, hal terbaik tentu saja adalah kekuatan penguat dapat datang tanpa diketahui. Han Sanqian memikirkannya dan akhirnya memutuskan untuk mengincar di belakang Anmen. Dia sebenarnya tidak ingin merepotkan Anmen, lagi pula dia tidak mengharapkan imbalan apapun karena membantu Han Sanqian. Namun jika Anda mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandang rasional, Anda akan menemukan bahwa mereka hanyalah orang-orang terpilih sesuai dengan kebutuhan Han Sanqian. Pertama, tidak ada yang tahu mereka ada. Poin kedua dan terpenting adalah sifat khusus tubuh mereka. Semut, seberapa besar? Kalaupun jumlahnya ribuan, selama mereka mau menyembunyikan diri, akan sulit bagi orang awam untuk menemukannya. Justru karena mereka memiliki atribut inilah mereka kemungkinan besar akan diam-diam masuk untuk mendapatkan dukungan tanpa hambatan apapun di bawah pertahanan musuh yang ketat. Tentu saja keuntungan lain yang lebih dalam adalah sulitnya musuh untuk menjaganya dalam arti sebenarnya, jadi begitu mereka muncul pasti penuh kejutan dan ketakutan. Tentu saja, efek strategis yang dicapainya juga harus yang terbaik dan paling ajaib. Setelah mengatakan ini, Scar dan 4 lainnya akhirnya mengerti. Bab 4833 Tentara Kejutan. Artinya pasukan semut ini datang diam-diam di bawah pertahanan musuh yang ketat. Karena ukurannya yang kecil, betapapun hati-hatinya musuh, mereka tidak pernah menyangka musuh mereka pada akhirnya akan menggunakan senjata semacam ini. Melintasi garis pertahanan mereka dan menjangkau sampai ke pedalaman. Kemudian, setelah pasukan tiba, karena sifatnya, mereka dapat datang dan pergi dengan bebas di dalam tanah. Secara alami, mereka dapat menggali area benteng bawah tanah yang luas di maju.
Selama pertempuran cukup sengit dan benteng tiba-tiba diaktifkan, maka itu akan mencapai efek bencana alam hari ini. Keempat, orang itu menjadi semakin bersemangat dan bahagia saat mereka berbicara. Foto. Latak. Heran bahkan sekelompok dari mereka pada awalnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka selalu curiga itu adalah bencana alam, namun mereka tetap menganggap itu hanya kebetulan. Setelah sekian lama mengerjakannya, ternyata orang saya sendiri yang membantu. Saya tidak mencoba untuk menyanjung pemimpin saya. Langkah ini sungguh luar biasa. Tidak hanya membunuh musuh secara tiba-tiba, tetapi yang paling penting adalah memberikan pukulan paling mematikan kepada musuh pada saat yang paling kritis. Serang. Selalu tahu apa artinya menarik orang keluar dari kuali, tapi hari ini aku tahu untuk pertama kalinya bahwa ternyata menarik orang keluar dari kuali berarti naik level. Luar biasa, sungguh luar biasa. Hai Jin juga terkesan, dan dia lembut. Misalnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saat ini. Aku tidak tahu apakah itu karena aku terlalu bersemangat atau karena aku sudah terlalu lama mengikuti Scar. Luar biasa sekali. Sial, apalagi musuh. Bahkan kita dibiarkan dalam kegelapan. Dalam perjalanan ke sini, pikiranku hampir meledak. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi, tapi ternyata tidak. Aku ingin tahu mengerti. Pei Yuan juga berkata dengan gembira. Pei Mu mengangguk berulang kali, itu benar. Meskipun saya berpikir bahwa orang lain mungkin membantu kami, saya benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat membantu kami, dan yang dapat masuk dan membantu kami di bawah pengepungan sejuta tentara. Melihat ekspresi mereka berempat yang sangat bersemangat, Han Sanqian tersenyum sepenuh hati. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya cukup dia banggakan. Memang Han Sanqian sendiri sangat puas dengan langkah ini, apalagi orang lain. Justru karena itulah Han Sanqian akan melepaskannya tubuh dan segalanya tanpa malu-malu meminta bantuan Anmen. Jika tidak, dengan karakter Han Sanqian, dia tidak akan melakukan hal seperti itu meskipun dia dipukuli sampai mati. Untuk berada di sini hari ini, saya hanya membuat beberapa rencana kecil. Kontributor sebenarnya adalah Anmen bersaudara. Ngomong-ngomong, Komandan, apakah Ratu Semut baik-baik saja? Kesehatan. Tapi, rumah baru-baru saja diselesaikan, dan Ratu Semut masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, jadi kali ini dia menyesal tidak bisa berada di sana untuk membantu secara langsung, dan mohon maafkan saya. Han Sanqian tersenyum, kamu terlalu sopan. Anmen meninggalkan dunia aslinya untuk mencari rumah baru. Tentu saja, setelah menemukan tempat, dia juga perlu membuat rencana untuk langkah selanjutnya untuk seluruh suku. Dia sibuk dengan urusannya sendiri, itu normal. Han Sanqianlah yang merasa bersalah karena meminta bantuan saat ini. Ngomong-ngomong, Saudara Komandan, aku ingin tahu berapa banyak bala bantuan yang telah kamu kirimkan untuk membantu kami kali ini. Scar bertanya dengan ramah, mencoba yang terbaik untuk memasang senyuman mesum. Sambil berbicara, pria ini tidak lupa menuangkan segelas wine kepada seseorang. Klan saya cukup sibuk sekarang, jadi jumlah prajurit semut yang bisa saya pimpin sebenarnya tidak banyak. Ada sekitar 120.000 pasukan di tiga sisi, kata sang komandan. Setelah mendengar ini, ekspresi Scar tampak tertekan. Awalnya saya mengira situasinya akan berbeda ketika bala bantuan datang, namun siapa sangka jumlah bala bantuan hanya 100.000 saja. Dibandingkan dengan jutaan pasukan lawan, itu sebenarnya bukan sebagian kecil dari pasukan lawan. Dia hampir mengatakan itu dan membawa orang-orang ini ke sini. Melihat ketiga orang lainnya, mereka jelas sedikit kecewa. Terlihat jelas kebahagiaan semua orang seketika sirna karena jumlah orang yang terlalu sedikit, karena memang benar orang-orang ini hanyalah setetes air dalam ember. Sepertinya dia menyadari ketidakbahagiaan keempat orang itu, dan sang komandan merasa sedikit malu untuk beberapa saat dan tidak tahu harus berbuat apa. Pertempuran ini tidak sepenuhnya didasarkan pada jumlah orang. Saya pikir 120.000 tentara sudah cukup bagi kita untuk kembali. Pada saat ini, Han Sanqian tersenyum dan berbicara. Bab 4834 setiap orang memiliki ketidakpuasannya masing-masing. Untuk pertama kalinya, Han Sanqian berbicara, tetapi yang lain masih berperilaku tidak sebaik sebelumnya. Bahkan Pei Mu, anak yang paling pendiam, bersikap asal-asalan saat ini. Pemimpin, meskipun saya sangat berterima kasih kepada saudara Anmen karena telah memberi kita karbon di masa yang paling sulit, faktanya adalah faktanya, dan kita harus bermain-main dengan kebohongan. Faktanya adalah ada terlalu banyak musuh. Ada lebih dari 1,8 juta pasukan, dan jika bala bantuan kita tidak memiliki 1 juta, itu sebenarnya tidak akan berdampak positif pada keseluruhan situasi perang. Scar belak-belakan, dan dia juga bisa mengatakan bahwa dia berbicara tanpa malu-malu.
Meskipun Hai Jin tahu bahwa sangat tidak pantas bagi Scar untuk mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini, dia tidak langsung menghentikannya. Sebaliknya, dia membujuk Han Sanqian dan berkata, "Pemimpin aliansi, kata-kata Scar bukannya tidak masuk akal. Meskipun, memang benar agak tidak enak didengar, tapi bagaimanapun juga, ini adalah status quo. Hai Jin percaya bahwa karena jumlah Unmen bersaudara tidak banyak, lebih baik kita menyerah saja dan membiarkan Unmen bersaudara mundur dulu. Meskipun kita dikalahkan, kita tetap tidak bisa. Setidaknya aku memberikan musuh serangan balik yang begitu indah malam ini, jadi aku tidak menyesal." Fort Wei. AP. Yuan juga mengangguk, "Tuan, mati itu urusan kita sendiri. Bagaimanapun juga, itu urusan kita sendiri, tetapi jika kita harus melakukannya, benar-benar tidak perlu meminta saudara asing untuk mati bersama kita." Pei Mu juga setuju, "Tuan, itu benar." Han Sanqian melirik ke arah keempat orang itu dan tersenyum, "Mengapa 100.000 orang tidak bisa mengalahkan satu orang? Bagaimana dengan jutaan orang? Ide-ide Anda sudah ketinggalan zaman. Planet asal saya, pada kenyataannya, hanya dapat dianggap sebagai dunia tingkat yang lebih rendah dibandingkan ke dunia Bafang, karena bahkan tidak sebagus dunia Suanyuan. Tapi, tahukah Anda, di planet biru asalku, kita tidak lagi mengandalkan angka untuk menang. Ya, dalam menghadapi senjata yang benar-benar panas, keunggulan angka hampir hilang. Setelah beberapa patah kata, kalian berempat melihatku dan aku melihatmu. Meskipun kekuatan absolut memang bisa mengabaikan kelebihan dan kekurangan angka, itu juga relatif. Sekarang kesenjangan angka terlalu besar, dan kekuatan absolut tidak dominan sama sekali. Bagaimana kita bisa bertarung? Kata Hai Jin. Kecuali Han Sanqian berada pada level dewa sejati dan yang lainnya berada pada level fana, maka keuntungannya 1 juta, bisa diabaikan secara langsung, tapi masalahnya adalah kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak tidak bisa mencapai level ini. Komandan, bagaimana menurutmu? Han Sanqian tidak bertanya pada keempat orang itu, melainkan menatap Komandan Unmen. Komandan manusia semut tersenyum lembut, "Saya tidak punya pendapat apapun. Saat saya datang, Ratu Semut hanya memberi saya sebuah bendera. Agak klise, tapi juga bisa menunjukkan tekad klan kita. Benderanya adalah aku. Bendera klan semut, tentu saja, harus dikibarkan tinggi-tinggi ketika menyerang, tetapi jika kita dikalahkan, bendera ini akan menjadi kafan mayat kita." Baik, Han Sanqian tidak bisa membantu berteriak dengan penuh semangat, "Sungguh orang yang baik untuk dijunjung tinggi saat menyerang, mengalahkan kafan waktu." Ini mengingatkan Han Sanqian pada kelompok jiwa militer yang penuh gairah di dunia biru. Yang disebut jiwa setia dan ksatria panas, jiwa abadi, tidak lebih dari itu. Meskipun dermawanku telah memerintahkanku untuk membawa 120.000 orang ini keluar, hanya ada 2 akhir. Entah aku membantumu dan guru kita kembali ke pengadilan, atau aku mati bersamamu. Hai Jin, kalian berempat, lihat aku, biarkan aku melihatmu. Kamu tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Semula mereka berharap pihak lain tidak mati sia-sia, namun siapa sangka keinginan pihak lain sudah seperti ini. Han Sanqian mengangkat gelasnya dan tersenyum lembut, "Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi ada satu hal yang saya, Han Sanqian, dapat jamin. Selama saya, Han Sanqian, masih hidup, Anda tidak akan pernah mati. Ya dewa, jika runtuh, aku akan menahannya dulu." Setelah mengatakan itu, Han Sanqian meminum semuanya dalam satu tegukan. Panglima tidak berkata apa-apa, hanya mengambil gelas anggur dan meminumnya. Hai Jin dan 4 orang lainnya juga buru-buru menemani mereka. Setelah minum, semua orang duduk kembali. Karena Unmen bersaudara bersedia hidup dan mati bersama, maka pemimpin aliansi, saya berani bertanya, apa yang harus kita lakukan setelah menghabiskan anggur perayaan malam ini? Ini juga merupakan pertanyaan yang menjadi perhatian semua orang. Lagi pula, kesenjangan dalam kekuatan hanya ada di sini, ada pertunjukan yang tidak terduga hari ini, tetapi itu juga berarti bahwa tidak akan ada kemungkinan gerakan seperti itu terjadi lagi di masa depan. Hanya ada 120.000 bala bantuan lagi, jadi kemana kita harus pergi? Han Sanqian menuangkan segelas anggur, dengan lembut mengocok anggur di gelas, lalu tersenyum. Bab 4835, Rencana Cerdas Immortal. "Pemimpin, apa yang kamu pikirkan?" tanya Scar. Han Sanqian bergumam untuk waktu yang lama, dan akhirnya berbicara perlahan, "Yang abadi memiliki rencana cerdasnya sendiri. Apakah menurut Anda saya berusaha keras untuk mengundang saudara Unmen untuk membantu saya hanya untuk memahami situasi malam ini? Saya meminjam begitu banyak biji-bijian dari Luo Jin, bagaimana bisa terbuang percuma? Komandan, saya di sini.
Sudahkah Anda mengisi tempat berlubang di tanah sesuai perintah saya? Untuk menghindari penemuan musuh, saya sudah menyadarinya ketika saya memerintahkan orang untuk menggali. Segera setelah tanah runtuh, orang-orang melihat beberapa kamuflase struktural di area yang runtuh. Saya dapat menjamin bahwa meskipun musuh datang, jika Anda memeriksanya, Anda pasti tidak akan temukan bahwa kita yang melakukannya. Selama kita tidak dapat mengetahuinya, Unmen dapat terus ada dalam cara yang gelap untuk saat ini. Oke, kalau begitu kamu masih bisa menggunakan kartu rahasia ini untuk sementara waktu. Bekas luka, Peimu. M. VTW. L. Ini dia. Mulai besok dan seterusnya, serahkan pertahanan kota dan kalian berdua akan memimpin penyerangan. Prajurit yang menopang tembok depan. Apa? Keduanya terkejut pada saat yang sama. Scar bahkan berbicara langsung, pemimpin aliansi, sekarang 3 tembok kota dalam bahaya, apalagi menyerahkan pertahanan. Bahkan jika kita bertahan dengan seluruh kekuatan kita, saya khawatir kita akan hancur total oleh serangan musuh. Malam ini adalah penarikan pasukan secara tiba-tiba dari depan. 3 pihak lainnya menghentikan serangan, jika tidak, kami tidak akan bisa bertahan selama setengah jam. Peimu juga berkata. Han Sanqian melambaikan tangannya, ikuti perintahnya. Besok pagi, saya ingin melihat kedua pasukan Anda berkumpul di dinding depan. Meskipun keduanya bingung, mereka hanya bisa mengangguk patuh, ya. Hai masuklah, Pei Yuan. Ya. Kalian berdua juga telah menyerahkan pertahanan kota, tetapi tugas kalian berbeda. Saya akan memberi Anda informasi spesifik tentang tugas spesifiknya nanti. Persyaratannya juga untuk tiba di lokasi yang ditentukan sebelum fajar. 2 orang-orang sedikit bingung, mereka semua menyerah pada pertahanan kota, tetapi misinya tampaknya berbeda. Ya. Adapun Panglima tertinggi, saya mungkin harus bekerja keras untuk Anda malam ini. Saya juga tahu bahwa Anda lelah karena bepergian selama berhari-hari. Saya tidak membiarkan Anda beristirahat begitu Anda tiba, dan bahkan memintamu untuk bergabung dengan stasiun. Sekarang, ada lebih banyak lagi. Kamu perlu melakukan tugas lain, yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, tapi... Tidak perlu mengatakan ini, dermawanku, berikan saja perintah. Selama Legiun Unmen abadi, bahkan jika hanya ada 1 orang yang tersisa, kami pasti akan menyelesaikan apa yang Anda minta. Oke, tapi misi ini mungkin menyulitkan Anda. Dermawan saya, tolong bicaralah. Aku ingin kamu kembali. Kembali. Ya, kembalilah ke tempat pertama kali kamu bertemu denganku malam itu. Pertama kali secara alami ketika Han Sanqian tiba-tiba menghilang dalam waktu singkat ketika dia meminta makanan pada Luo Jin. Pada saat itu, meskipun Han Sanqian tidak tahu siapa yang mengikutinya dan di mana, dia juga tahu betul bahwa kota Yetian selalu berada dalam wilayah pengaruh orang lain, dan tindakannya tidak dapat diawasi oleh siapapun. Oleh karena itu, setelah mendapatkan makanan tersebut, Han Sanqian menggunakan beberapa trik serupa. Dia menggunakan klon untuk memimpin sekelompok orang dalam lingkaran berpura-pura kembali ke penginapan, tapi kenyataannya, di balik kedok ini, dia diam-diam meninggalkan kota. Dengan budidaya dan kemampuan Han Sanqian, tidak sulit untuk beroperasi di luar kota tanpa mengetahui apapun tentang hantu. Begitulah cara dia diam-diam bertemu dengan Komandan Unmen hari itu dan mengatur detail perang hari ini. Kalau tidak, jika pertempuran berakhir seperti ini, bagaimana mungkin Han Sanqian tidak panik meskipun dia sekuat anjing tua? Dia tidak panik, hanya saja dia sudah melakukan pengaturan dan mengerahkannya dengan baik. Apakah kamu yakin? Komandan Unmen bertanya. Han Sanqian tersenyum misterius, saya sangat yakin. Meskipun saya tidak begitu mengerti apa yang ingin Anda lakukan. Lagi pula, pengaturan Anda agak membingungkan dari posisinya, tapi... Saya akan bertindak sesuai dengan keinginan Anda. Instruksi, kata sang komandan. Aku tahu kalian berlima tidak mengerti, tapi ini normal. Kalian akan tahu besok, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Bab 4836, sangat marah. Ada yang senang, ada pula yang pasti sedih, atau marah, apalagi dalam keadaan konfrontasi masa perang seperti ini. Setidaknya, dibandingkan dengan suasana santai di sisi Han Sanqian, kerumunan berbaju hitam secara kolektif terdiam. Di tenda Nuoda, sekelompok orang duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Utusan khusus dan 6 rekannya yang berpartisipasi dalam perang menundukkan kepala karena malu. Foto. Lah. Berapa banyak tentara dan kuda yang kita kalah dalam pertempuran malam ini. Di depan, di atas aula utama, sesepuh sedang duduk di sana. Suaranya tidak serius, tetapi masih tidak terlihat oleh semua orang yang hadir. Tekanan. Tapi kalau yang lebih tua seperti ini, mereka bisa mengerti. Bagaimanapun, mereka membawa begitu banyak orang dan menciptakan keuntungan yang begitu besar,
sehingga pertempuran pertama dimainkan oleh orang lain, dan pertempuran kedua berakhir dengan kekalahan telak ketika mereka mengumpulkan sejumlah besar pasukan dan menggabungkan upaya mereka. Belum lagi para tetua marah, meskipun mereka tidak marah, mereka sendiri merasa sangat tidak tahu malu. Bicaralah. Orang tua itu meninggikan suaranya. Melaporkan kepada para tetua, kami kehilangan 30.000 tentara dan kuda dalam pertempuran ini. Di antara mereka, sekitar 10.000 orang tewas akibat serangan balik Han San Qian, dan sekitar 20.000 orang tewas akibat tanah runtuh di medan perang. 30.000 orang hilang dalam pertempuran tersebut. Apakah ini mengerikan? Untuk pasukan berkekuatan 1,8 juta orang, itu hanyalah setetes air dalam ember dan tidak buruk. Namun, jika dibandingkan dengan damage pertempuran musuh dan jumlah orang secara horizontal, itu sudah cukup menakutkan. Hanya ada satu musuh, dan dia melukai lebih dari 30.000 orang. Ini tidak ada hubungannya dengan hal lain. Sangat sulit untuk bertahan hidup hanya dari segi wajah dan martabat. Tetua, kali ini kelalaian bawahan dan perintah yang tidak tepat yang menyebabkan korban jiwa. Tolong hukum saya. Utusan khusus itu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya berdiri. Dia memimpin pertempuran ini apapun yang terjadi, jadi tentu saja dialah yang paling bertanggung jawab atas kegagalan pertempuran tersebut. Kami berpartisipasi dalam perang bersama-sama dan gagal menahan Han San Qian. Akibatnya, kami bersedia dihukum bersama-sama. 6. Rekan lainnya juga berlutut. Melihat hal ini, utusan khusus tersebut buru-buru berkata, "Tetua, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Semuanya diarahkan oleh saya sendiri. Tentu saja, jika pertempuran dikalahkan, saya sendiri yang akan bertanggung jawab. Beberapa rekan membantu saya. Dia telah mengajariku banyak hal, dan dia punya kelebihan tapi tidak ada kesalahan." Tetua, apa yang dikatakan utusan khusus itu salah. Karena kita bertarung bersama, tentu saja kita juga akan memikul tanggung jawab atas kesalahan apapun dalam pertempuran itu. Tidak buruk, cukup. Orang tua itu berteriak dengan marah, dan dia sangat marah, "Aku benar-benar berisik sampai mati oleh kalian. Apa yang terjadi dengan kata-katamu dan mulutku?" Ketujuh orang itu dimarahi dan dibungkam secara kolektif. Itu tidak bisa dimengerti. Tetua, harap tenang. Orang kepercayaan itu berkata dengan lembut. Penatua itu mengangguk sedikit dan menarik napas panjang. Kemudian, dia perlahan berbicara, "Saya sangat tidak puas dengan hasil pertempuran ini. Semuanya, kalian tidak boleh seperti ini. Meski sesepuh, utusan khusus dan lain-lain salah, namun keruntuhan tanah kali ini sungguh aneh. Faktanya, kehilangan 30.000 orang melawan Korea Selatan bukanlah hal yang tidak bisa diterima, namun 20.000 orang tewas dalam tanah longsor. Ini hanya sedikit." Orang kepercayaan itu melanjutkan. Sang penatua mengangkat matanya dan memandang utusan khusus itu, "Insiden tanah longsor memang sangat aneh. Anda berada di tengah-tengah medan perang, dapatkah Anda menemukan petunjuk?" Utusan khusus itu menggelengkan kepalanya, "Longsornya memang sangat aneh. Tanah longsor dimulai 1 meter dari tembok kota, menyebar dengan ganas dan berlanjut ke parit hari itu. Area yang luas sangat mengejutkan. Jika kita tidak mundur sesegera mungkin, lebih banyak orang akan jatuh ke dalam tanah longsor, dan korban jiwa tentu akan jauh lebih besar. Sejujurnya, bawahanku, sepertinya itu adalah bencana alam. Tanah dirusak secara artifisial. Untuk runtuh, tanah harus dilubangi terlebih dahulu, baru efek seperti itu akan terjadi. Tetapi Anda juga tahu bahwa Han San Qian tidak dapat memiliki begitu banyak tangan kosong untuk melakukan ini, terutama jika itu dilakukan di bawah hidung kita." Tetua, apa yang dikatakan utusan khusus itu memang masuk akal. Namun, sejujurnya, masalah ini sepertinya adalah bencana alam, namun nyatanya, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, sepertinya tidak ada yang benar. Saya juga merasakan hal yang sama. Alasan utamanya adalah ini kebetulan saja. Terlalu tidak masuk akal untuk menjelaskannya hanya dengan bencana alam. Saya juga setuju. Kami mengetahui medan kota Yetian lebih baik dari siapapun. Tanah di bawahnya sangat keras. Bagaimana bisa mudah runtuh? Penatua itu juga mengangguk, "Saya juga setuju dengan Anda, tetapi pertanyaannya adalah, jika itu buatan manusia, saya ingin bertanya, siapa yang melakukannya?" Bab 4837 ingin mematahkan kepalamu. Ya, siapa yang melakukannya? Mereka tahu betul berapa banyak pengrajin yang ada di kota Yetian. Menghitung semua pengrajin di kota Yetian, dikombinasikan dengan waktu pengepungan kita, tidak akan ada masalah jika mereka ingin membangun benteng kecil. Namun, tidak mungkin membuat tanah longsor skala besar. Dan itu masih di bawah hidung kita. Bukan masalah melakukan benteng secara diam-diam tanpa ketahuan oleh mereka,
Tapi masalahnya adalah melakukan benteng skala besar tanpa mereka sadari adalah masalah besar. Ini benar-benar berbeda dengan seseorang yang menggali terowongan di bawah kaki Anda dan sekelompok orang yang mengerjakan proyek di bawah kaki Anda. Foto. Lah, mungkinkah mereka memiliki bala bantuan? Sang tetua berkata, hanya tentara yang bisa begitu efisien. Tetapi para tetua, bahkan orang-orang ini membutuhkan jumlah yang besar. Kami tidak peduli dengan lingkaran dalam. Dan patroli di garis luar tidak menemukan kelainan apapun. Dari mana Han Sanqian mendapatkan pasukannya? Jangan lupa, saat Han Sanqian bertarung dengan kita di hari pertama, resimen kavalerinya muncul begitu saja. Dan menghilang begitu saja. Seseorang mengingatkan. Dengan satu kalimat, kelompok itu terdiam. Ya, jika 3.000 prajurit Han masih bisa muncul dan menghilang begitu saja seperti resimen kavaleri, maka bukan tidak mungkin bisa mendapat bala bantuan betapapun besarnya mereka. Memikirkan hal ini, jawabannya sepertinya sudah siap. Sepertinya kita meremehkan Han Sanqian. Dengan kata lain, dia bersikap rendah hati terhadap kita dari awal hingga akhir. Jika ini masalahnya, orang ini benar-benar kejam. Dengan kata lain, dia selalu menjadi tujuannya menggunakan sejumlah kecil pasukan atau pasukan yang ditunjuk untuk melawan kami berarti mempermainkan kami pada saat yang paling kritis. Kali ini, dapat dikatakan bahwa ini tidak kejam. Dia benar-benar tenang. Selama berhari-hari, dia hanya mengandalkan beberapa orang dan kuda untuk menghadapi kita, dan dia tidak takut dimusnahkan oleh kita secara tidak sengaja. Ya, jika dia dikalahkan, konspirasi apa yang dilakukannya? Dia punya. Faktanya, itu semua hanyalah omong kosong. Pada titik ini, kami sedikit terlalu ceroboh. Jika kita mengetahui hal ini, kita akan melancarkan serangan sengit sebelumnya, bagaimana kita bisa melakukannya hari ini? Ketika sekelompok orang mengatakan ini, semua orang tidak bisa tidak merasa menyesal. Mereka kehilangan pesawat tempur terbaik mereka, dan bahkan menerima pukulan telak karenanya. Bagaimana tidak mengganggu? Penatua itu melambaikan tangannya dan tersenyum dingin, dia sangat pintar. Dia tahu bahwa dia akan memberi kita efek cerah, jadi dia harus berhati-hati di pertempuran pertama. Dia menguasai psikologi kita dan bermain-main dengan kita. Faktanya, Han Sanqian memenangkan taruhan tersebut. Nenek, ini benar-benar penuh kebencian. Tetua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Penatua itu tersenyum dan memandang semua orang, bagaimana menurut Anda? Menurut saya, kami memiliki keuntungan yang sangat besar sehingga kami tidak bisa malu-malu dengannya. Meski demi stabilitas, kami memang bisa berdiri di ketinggian absolut, tapi jika Han Sanqian selalu menggunakan ini untuk menyerang kami dengan gila-gilaan, saya sungguh. Aku khawatir keunggulan kita akan terkikis olehnya sedikit demi sedikit. Saat itu, begitu kata-kata ini keluar, banyak orang berpikir sejenak dan mengangguk. Ya, pernyataan ini masuk akal. Saya benar-benar meragukannya. Pertempuran ini telah berlangsung lama sekali. Gaya bertarung Han Sanqian yang sebenarnya adalah jurus ini. Melihat lebih dekat serangan lawan, itu memang mungkin. Lagi pula, dari awal hingga akhir, Han Sanqian bertarung bersama kita seolah-olah dia sedang memeras sesuatu, memberikannya sedikit demi sedikit. Kalau begitu, bukankah tujuannya untuk ini? Itu benar, Penatua. Sekarang kartu cemerlang Han Sanqian telah muncul, saya juga berpikir bahwa kita sebenarnya tidak perlu melanjutkan rencana sebelumnya dan harus segera menyesuaikannya. Penatua tidak menyangkal atau mengangguk, dia memandang utusan khusus, di medan perang, Anda adalah komandan saat ini. Menurut Anda apa yang harus dilakukan? Utusan khusus itu sedikit mengernyit, saya bodoh dan tidak berani berbicara omong kosong. Mohon minta para tetua untuk menjelaskannya. Penatua menggelengkan kepalanya, tidak harus seperti ini. Sekarang semua orang dapat berbicara dengan bebas dan mengumpulkan pikiran mereka. Yang saya butuhkan adalah opini dan pandangan, bukan pujian Anda. Utusan khusus itu sedikit mengangguk, saya mengerti. Tetapi jika Anda ingin mengandalkan pendapat bawahan Anda, mereka memiliki pendapat berbeda. Bab 4838 saya tidak tahu harus berbuat apa. Alasannya juga sangat sederhana. Kemungkinan besar Han Sanqian melakukannya dengan sengaja. Begitu kita mencapai titik di mana kita tidak bisa tenang, kita pasti akan melakukannya. Untuk melancarkan serangan umum, saya yakin Han Sanqian mungkin memiliki lebih banyak penyergapan yang menunggu kita. Sekali lagi, keunggulan absolut ada di tangan kita. Kita tidak perlu tidak sabar hanya karena sedikit untung atau rugi. Jika Anda lakukan, kamu masuk saja ke dalam penyergapan Han Sanqian. Aku tahu kamu tidak setuju denganku,
Tapi aku ingin bertanya padamu, jika Han Sanqian ingin menang melawan kita, apa yang bisa dia andalkan? Sesepuh menjawab, langkah yang aneh. VODT. Lah, yang lebih tua benar. Han Sanqian, yang berada pada posisi yang sangat dirugikan, hanya memiliki satu kemungkinan untuk menang, dan itu adalah langkah yang aneh. Dan selama kita tetaplah mantap, menurutku, betapa hebatnya tipu muslihat Han Sanqian. Dalam satu kalimat, mereka yang semula ingin membantahnya langsung menutup mulut. Perkataan utusan khusus itu memang masuk akal. Impulsif membuat kita mudah melakukan kesalahan. Jika melakukan kesalahan maka akan mudah dikalahkan, jelas Han Sanqian membutuhkan kesempatan seperti ini. Tapi mereka tidak bisa memberikannya. Apa yang dikatakan utusan khusus itu masuk akal. Namun, stabilitas tidak berarti tidak melakukan apa-apa. Tanah akan runtuh, tetapi serangan kita akan terus berlanjut. Semuanya, apa langkah kita selanjutnya? Utusan khusus itu berkata dengan tergesa-gesa, melapor ke yang lebih tua, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki keruntuhan itu. Pada saat yang sama, mulai besok, pasukan akan segera memperbaiki keruntuhan itu. Apakah itu berarti kita akan menunda penyerangan besok? Kata sesepuh itu. Meskipun utusan khusus tidak berani menjawab, dia akhirnya mengangguk dengan tegas, dalam pertempuran hari ini, keruntuhan tanah terlalu besar, dan pasukan tidak dapat melancarkan serangan sama sekali. Dan mengingat ketika kita mengisi kembali lubang tersebut, Han Sanqian akan melakukannya pasti menghentikan kita, jadi saya memperkirakan bahwa kita mungkin dapat mengisi keruntuhan dalam satu hari besok. Sang tetua berpikir sejenak, kalau begitu lakukan sesuai keinginanmu. Ngomong-ngomong, tetua, mata-mata baru saja menyelidiki, dan 3.000 pasukan Han akan berada di satu tempat. Kekuatan pertahanan kota telah dimobilisasi ke depan. Menurut tebakan saya, mereka akan menyerang kita besok saat kita melakukan penimbunan kembali. Haruskah kita biarkan orang-orang di sana menyerang mereka? Pertahanan kota. Utusan itu bertanya. Apakah Anda takut penipuan? Kata sesepuh. Utusan khusus itu mengangguk, itu benar. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa pertahanan kota di dua sisi lainnya juga telah ditarik. Namun, sejauh ini, kami tidak mengetahui keberadaan kelompok orang ini. Jadi, mengenai berita ini, artinya, semua pertahanan kota di tiga sisi telah ditarik. Penatua itu mengerutkan kening. Saat ini, saya yakin tentang satu sisi, tetapi saya tidak bisa mengatakan 100% tentang dua sisi lainnya. Apa yang ingin dilakukan Han Sanqian ini? Yang lebih tua merasa sungguh luar biasa. Dia tidak dapat memahami perilaku Han Sanqian, dan dia tidak tahu apa maksud mendalam orang ini. Mungkinkah Han Sanqian mengetahui bahwa pasukannya tidak mencukupi, dan itu tidak cukup untuk hentikan kami besok jika mereka berkumpul, jadi tiga pihak yang bergabung akan lebih kuat. Lalu mengapa satu pihak mundur secara terbuka dan kedua pihak mundur secara diam-diam? Mudah dimengerti. Dengan ketiga pihak dievakuasi, bukankah ini sama dengan memberitahu kita bahwa kota mereka berada dalam pertahanan udara? Satu terang dan dua kegelapan sama sekali berbeda. Kita mungkin takut dengan kegelapan mereka, atau kegelapan mereka bukanlah kemunduran yang sebenarnya, melainkan penyergapan untuk menghadapi serangan kita yang tiba-tiba. Utusan khusus itu juga mengambil keputusan, tetua, bagaimanapun juga, mereka telah menarik satu sisi pertahanan kota. Saya menyarankan agar tiga pihak menyerang kota Yetian besok. Dengan cara ini, kita dapat dengan mudah menghancurkan tiga garis pertahanan di sisi berlawanan, dan pada saat yang sama, kita pasti akan dapat membuka ruang yang cukup dan menarik daya tembak yang cukup untuk tentara yang memenuhi lini depan. Penatua itu mengangguk, tidak peduli trik apa yang mereka mainkan, jumlah orang mereka yang sedikit tidak cukup untuk melawan kita. Mereka dapat menyerang dengan sekuat tenaga. Utusan khusus itu menerima perintah, ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Besok, sambil mengisi kembali pasukan untuk melaksanakan tugas yang mungkin, Anda juga harus merumuskan rencana serangan berikutnya sesegera mungkin. Singkatnya, jangan panik, tetapi Anda harus menang. Ya, mundur, kuharap kamu bisa mengampuni dosa-dosamu. Setelah mengatakan ini, semua orang menyapa dan kemudian keluar dari tenda satu demi satu. Malam berlalu tanpa insiden, dan keesokan harinya datang dalam sekejap. Bab 4839 dia sebenarnya bermain seperti ini. Saat cahaya pagi baru muncul, beberapa orang bangun lebih awal dari tentara di kedua sisi. Cimeng berjalan dengan lembut di belakangnya, Nona, Anda bangun pagi-pagi sekali. Setelah mengatakan itu, dia dengan hormat menyerahkan sarapan kepada Lu Ruoxin. Lu Ruoxin sedang dalam suasana hati yang sangat baik.
Dia mengambil embun dari Cimeng sambil tersenyum dan dengan ringan membuka bibir merahnya. Saya ingin melihat apa yang akan terjadi hari ini setelah pertempuran kemarin, jadi saya bangun pagi untuk ikut bersenang-senang. Daripada itu, untuk mengatakan bahwa wanita muda itu ingin melihat apa yang akan terjadi antara kedua pihak hari ini, lebih baik mengatakan bahwa wanita muda itu ingin melihat trik apa lagi yang bisa dimainkan Han Sanqian, bukan? Kata Cimeng dengan senyuman. Foto. Lah. Seperti biasa, Cimeng pasti tidak akan berani mengatakan hal seperti itu, hanya karena alasan tabu untuk mencurigai pikiran tuannya, setidaknya di sini dalam kasus Lu Ruoxin. Tapi dia juga tahu betul bahwa tidak ada masalah untuk mengatakan ini sekarang, karena suasana hati Lu Ruoxin sedang baik. Benar saja, Lu Ruoxin tidak marah, dan tertawa pelan, haruskah itu benar? Kemarin kita semua mengira Han Sanqian ditakdirkan untuk kalah, tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa dia benar-benar bisa melakukan pembalikan ekstrim seperti itu? Meng mengangguk, ini memang mengejutkan. Pada awalnya, saya siap memimpin tim dan bergegas. Tapi begitu kami bangun, sebelum kami bisa memimpin, Han Sanqian tiba-tiba meluncurkan serangkaian gerakan yang kuat. Tidak hanya apakah dia menyerang lawannya pun tertegun. Bahkan aku yang menonton dari pinggir lapangan juga terkejut. Namun, Nona, seru. Cimeng masih harus mengatakan satu hal lagi. Semakin seru pertarungan Han Sanqian, semakin lebih banyak kekurangannya. Tidak banyak kartu yang bisa dia mainkan lagi. Lu Ruoxin menggelengkan kepalanya, tentu saja kamu benar, tapi ini untuk orang biasa, untuk Han Sanqian, ya, entah apa yang akan dia ciptakan keajaiban, trik apa yang bisa dimainkan. Dia juga membuat taruhan besar untuk membeli Han Sanqian. Sekarang, Han Sanqian telah memberinya perubahan haluan yang indah. Tentu saja, dia bahagia dan penuh percaya diri pada Han Sanqian. Cimeng, menurutmu apa yang akan terjadi hari ini? Meskipun Cimeng dan Han Saya melakukan kontak dengan Sanqian, tetapi dia sangat licik sehingga bahkan Cimeng tidak dapat menebak trik apa yang akan dia mainkan. Cimeng menggelengkan kepalanya, ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang Nona Yi? Seperti kata pepatah, para pahlawan berpikiran sama, Han Sanqian sama liciknya dengan Han Sanqian. Tapi setelah sekian lama mengikuti wanita muda itu, Cimeng juga memahami kecerdasan wanita muda itu, jadi. Lu Ruoxin tidak menjawab, menatap dengan lembut di medan perang di kejauhan. Cimeng tidak berani mengganggunya. Dia tahu bahwa wanita muda itu memang sedang menganalisis situasi di medan perang dan kemudian membuat tebakannya sendiri. Dilihat dari situasi saat ini, Han Sanqian sebenarnya tidak punya banyak kartu untuk dimainkan sekarang. Dia dikelilingi seperti harimau di dalam sangkar. Tidak peduli seberapa ganasnya dia, apa gunanya. Ia membutuhkan ruang yang cukup untuk melancarkan serangannya. Cimeng mengangguk, naga terjebak di perairan dangkal, jadi situasi Han Sanqian sangat sulit. Memang sulit, tapi belum tentu jalan buntu. Asal tidak jalan buntu pasti ada secercah harapan. Lu Ruoxin menyelesaikan kata-katanya, jika saya adalah Han Sanqian, saya pikir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Nona, apa yang harus saya lakukan? Lu Ruoxin tersenyum lembut, saya juga perlu memverifikasi penilaian saya sesuai dengan situasinya, jadi apa yang saya katakan mungkin tidak benar. Kedua, meskipun saya benar, apa artinya jika saya memberitahu Anda sebelumnya? Lebih baik diam dan menantikannya. Bukankah akan lebih indah melihat kegembiraan ketika saatnya tiba? Meskipun Meng tidak mau melakukannya, karena wanita itu telah berbicara, dia hanya bisa mengangguk dengan patuh, ya. Segera. Setelah dia selesai berbicara, sejumlah besar pasukan di sisi pria berbaju hitam mulai mengambil tindakan. Pasukan di 3 tembok lainnya melakukan reorganisasi, dan sejumlah besar pria berbaju hitam berkumpul di depan. Jelas sekali, mereka akan memulai operasi hari ini. Nona, mereka bergerak. Kota Yetian sepertinya telah bergerak. Mengikuti tatapan Cimeng, tembok di depan kota Yetian perlahan terbuka, dan kemudian, sesosok tubuh keluar terlebih dahulu. Melihat ini, Lu Ruoxin langsung mengerutkan kening, apa? Bab 4840 pimpin. Dari kejauhan, Lu Ruoxin sedikit terkejut. Di atas gerbang kota Yetian, Han Sanqian berdiri sendirian, memegang pedang giok dengan ringan di tangannya, seperti dewa perang yang tak tergoyahkan. Apa-apaan ini? Seluruh tubuh Lu Ruoxin dipenuhi tanda tanya. Bahkan dia benar-benar bingung saat ini, bukan karena alasan lain tetapi hanya karena dia pikir dia telah menebak apa yang ingin dilakukan Han Sanqian. Namun, dalam sekejap mata, Han Sanqian mendatanginya sepenuhnya. Operasi tersebut tidak dapat dipahami. Dia tidak mengerti. VODW. Lah kenapa? Kamu berdiri di sana sendirian.
Apakah dia masih ingin terus melawan pasukan hitam lawan dengan satu orang? Nona, kamu. Bisakah kamu tahu apa yang ingin dia lakukan? Lagi pula, aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Cimeng menggelengkan kepalanya, tidak bisa berkata-kata. Kadang-kadang, sungguh ironis jika Anda memikirkannya. Anda mengira Anda mengenalnya, jadi secara alami Anda mengenalnya lebih baik daripada orang lain. Akibatnya, Anda mendapati bahwa Anda begitu akrab dengannya, tetapi Anda tampaknya lebih mengenalnya daripada orang asing tidak cukup. Aku juga tidak tahu. Lu Ruoxin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, mungkin, kita benar-benar hanya bisa seperti orang-orang di kota Yetian, mari kita lihat. Setelah mengatakan ini, Lu Ruoxin memusatkan perhatian pada gerbang kota Yetian. Han Sanqian, apa yang kamu lakukan? Utusan khusus itu meraung dan menatap Han Sanqian. Meskipun tidak banyak pertempuran hari ini, dan barisan depan terutama tentang pengisian, tapi dia dikalahkan 2 kali berturut-turut. Dalam hal wajah dan kehati-hatian, dia tidak tahan lagi. Jika menimbun tanah longsor hari ini dapat menyebabkan kecelakaan, maka dia sebaiknya hanya duduk di sana dan mati. Oleh karena itu, utusan khusus tersebut hadir langsung hari ini justru untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Sekarang, melihat Han Sanqian keluar dari kota, dia tentu saja tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah. Ada apa? Han Sanqian tersenyum lembut. Sudah berapa hari kita berperang? Apakah Anda masih berencana menyembunyikan pasukan Anda? Utusan khusus itu tersenyum dingin, tidakkah Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda telah mengevakuasi semua orang yang mempertahankan kota di 3 sisi? Kamu beritanya cukup bagus, kata Han Sanqian. Utusan khusus itu menghina, ini lelucon. Di medan perang, berita yang dapat diandalkan, akurat, dan cepat menjadi perhatian di medan perang. Jika saya bahkan tidak bisa menangani ini, apa yang dapat saya gunakan untuk melawan Anda Han Sanqian? Han Sanqian tidak melakukannya juga. Dia menyangkalnya dan mengangguk, ya, saya memang memobilisasi mereka. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bertemu, tinggallah sebentar, mereka akan datang. Tinggallah sebentar. Coba saya lihat berapa lama Anda bisa tinggal, pesan. Bawahan itu buru-buru berkata, ya. Garnisun di 3 sisi lain kota, segera serang. Ya. Setelah mengatakan ini, bawahannya mengirimkan perintah, dan genderang tiba-tiba mulai ditabuh dengan keras. Setelah itu, ketiga pasukan tersebut langsung menyerang 3 tembok kota. Jika kamu berani memukul seseorang, aku akan mengalahkanmu. Utusan khusus itu tersenyum dingin. Tidak ada pembela di ketiga tembok itu, dan mereka hampir hancur dengan satu pukulan. Tidak ada artinya bagi Han Sanqian bermain seperti ini. Setelah ketiga tembok itu ditembus, dia akan dikepung sepenuhnya. Situasinya akan menjadi lebih tragis dari kemarin. Dia menjelaskan bahwa dia ingin mencegah pihak lain mengisi tanah longsor. Itu benar, tapi juga bodoh jika menyerahkan 3 sisi pertahanan kota lainnya. Han Sanqian terus-menerus mencoba untuk menunda waktu kegagalannya, tetapi efek dari melakukan hal itu hanya akan membuat kesalahan semakin banyak, dan pada akhirnya menciptakan kekalahan yang lebih tidak dapat diubah lagi. Di tengah keraguan para penonton di kota Yetian, Han Sanqian sudah bergerak. Dia dipenuhi energi iblis, memegang pedang giok dan terbang. Menurutmu aku takut padamu? Di mana tentara cadangan? Utusan itu berteriak keras. Ya. Di sayap kiri dan kanan, ribuan tentara berteriak serentak. Sesuai rencana, bunuh 3.000 Han untukku. Orang ini tidak boleh mengganggu tindakan tentara kita. Pasukan frontal harus ditambahkan untuk mengisi. Ya. Begitu kata-kata itu keluar, 2 kelompok pria dan kuda bergegas keluar dan bergegas menuju Han Sanqian. Pasukan depan juga memanfaatkan waktu dan mulai mengisi. 3 tentara lainnya berlari kencang dan menerobos pertahanan kota. Sementara itu, suasana damai sepanjang malam. Di luar kota Yetian, perang kembali berkobar. Bunuh. Pada saat ini, teriakan pembunuhan datang. Scar, yang memimpin anggota Legiun Beruang Kutub, tiba-tiba muncul di pintu depan entah dari mana dan memimpin serangan. Kamu datang tepat pada waktunya. Utusan khusus itu tersenyum dingin, Han Sanqian, apakah kamu masih ingin memanfaatkan tipuan seperti itu? Mimpi bodoh. Lupakan saja, biarkan Anda melihat bagaimana saya menyiapkannya untuk Anda. Setelah mengatakan ini, sedikit rasa sinis muncul di wajah utusan khusus itu.